Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 19 Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia bernama Sulaiman bin Dawud. Ia lahir di bumi Syam dan diutus kepada Nabi Israel, Bani Israel di bumi Palestina. Ia menjadi raja setelah kewafatan bapaknya yaitu Nabi Daud dan menyambung syariat Nabi Musa alaihissalam. Di antara keistimewaan yang diberi kepadanya kecerdasan, kebijakan dalam memutuskan segala perkara, dan baik aturan. Dilajarkan bahasa burung dan ditundukkan kepada angin dan segala jin. Ia merenovasi, inilah tulisannya. Ia merenovasi Baitul Muqaddas dan membangunkan pagar di sekitarnya karena meluluskan wasiat bapaknya. Ia wafat berumur 52 tahun di Muqaddas. Jadi Sidin ini wafat itu ada ulama mengatakan 66 tahun. Tapi di sini ditulis 52 tahun. Nabi Sulaiman wafatnya Sidin tidak diketahui. Diketahuinya setelah tongkat beliau dimakan rayap roboh lalu. Padahal anak buah Sidin banyak, tentara banyak, jin tunduk, angin tunduk, bisa berbahasa burung, bisa berbahasa semut, mendengar, mengerti, memahami bahasa binatang. Nabi Sulaiman waktu lewat di lembah, ada di situ melewati semut banyak, lalu kepalanya semut nih menyuruh kepada anak buahnya disuruh masuk ke dalam sarangnya karena Nabi Sulaiman mau lewat. Nah, takutnya terinjak tanpa disadari oleh itu. Semuanya di dalam surat An-Naml lah diceritakan. Itu keistimewaan Nabi Sulaiman. Nabi Sidin kada panjang umur 52 tahun. Ketika beliau memeriksa, pasukan Sidin diperiksa dari jin, dari binatang-binatang, dari segala pasukan tentara yang banyak itu, ternyata di situ ditemukan burung kesayangan Sidin yaitu burung hudhud itu tidak ada hadir di situ. Ujar Nabi Sulaiman, kayaknya burung hudhud ini tidak hadir nih. Nanti bisa saya hukum, bahkan bisa saya sembelih nanti kalau dia datang alasannya tidak tepat. Ternyata burung hudhud datang membawa kabar yang Nabi Sulaiman belum tahu. Menceritakan keterlambatannya itu karena burung hudhud waktu mengelilingi daerah kekuasaan Nabi Sulaiman ternyata melihat satu negeri yang besar, yang indah, yang subur. Ternyata yang dipimpin oleh seorang raja atau Ratu Balkis itu tidak menyembah Allah. Itu disampaikan kepada Nabi Sulaiman. Alasan kenapa burung hudhud ini terlambat. Maka mendengar dari burung hudhud ini bahwa ada seorang ratu yang tidak menyembah Allah, yaitu negeri Sabah. Negeri Sabah ini subur, bahkan ada yang menceritakan situ nanam sekali panen terus. Itu negeri Sabah.
Lalu Nabi Sulaiman kirim surat bahwa isinya mengajak Ratu Balkis untuk menyembah Allah. Lalu kirim suratnya itu pakai apa? Ya burung hudhud tadi. Disuruh bawa surat. Nah, itu keistimewaan Nabi Sulaiman. Setelah dibaca, Ratu Balkis musyawarah dengan orang-orang yang dapat dipercaya di situ, orang-orang istana. Kata orang-orang istana, keputusan ada di tangan sampean wahai Balkis. Biasanya kalau raja besar itu menghendaki negeri lain, biasanya akan menghancurkan negeri itu dan akan membinasakan penghuninya, bahkan akan dibikin hina semua negeri yang ada dalam jajahannya. Ujar yang dipercaya Balkis. Tapi jar Balkis, nah dulu ya bahasa kita, kita kirimi hadiah aja banyak-banyak Nabi Sulaiman nih. Akhirnya dikirimi banyak hadiah macam-macam yang mewah-mewah, yang mahal-mahal sebanyak-banyaknya. Begitu diantar hadiahnya, apa kata Nabi Sulaiman? Yang kalian bawa ini tidak lebih daripada sekian persen, sedikit daripada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadaku. Lebih banyak punya kami, ini tidak berharga dan kami tidak menerima. Bawa pulang, sampaikan kepada Balkis, kalau dia tidak mau menyembah Allah, maka kami akan menghancurkan negara itu. Lalu akhirnya mendengar itu dari pasukan utusan Balkis tadi, menceritakan kepada Balkis. Akhirnya apa? Akhirnya Balkis itu mendatangi kerajaan Sulaiman. Tapi waktu belum sampai datang ke situ, Nabi Sulaiman sudah mikir nih bagaimana caranya istana Balkis bisa sampai ke kerajaan Sulaiman. Ya akhirnya rapat yang sanggup, siapa yang sanggup memindahkan kerajaan Nabi Sulaiman Balkis, istana Balkis yang terkenal indah kata hudhud. Maka ternyata ada jin yang Islam, yaitu Ifrit, jin Ifrit. Itu sanggup sebelum engkau mengedipkan mata wahai Nabi Sulaiman. Maka akhirnya dipindah istananya Ratu Balkis. Begitu sampai Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman, terkejut melihat kebesaran Nabi Sulaiman, kewibawaan Nabi Sulaiman dan kebesaran singgasana Nabi Sulaiman. Bahkan dia mengira istana itu di bawahnya ada kolam, ya, kolam yang besar yang di bawahnya banyak macam-macam ikan dan sebagainya. Sampai-sampai Ratu Balkis itu menyingsingkan apa namanya itu, gaunnya, sampai kelihatan betisnya. Setelah melihat itu, maka Ratu Bilqis pun akhirnya tunduk kepada Nabi Sulaiman dan akhirnya mengikuti agama Nabi Sulaiman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Sulaiman itu kan bersyukur, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa tilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Itu ulun ingat dulu. Wirid ini pakai wirid lah dulu. Orang nih datang kepada guru. Pak guru ulun nih bilang lawas sudah jadi pegawai ini ada naik-naik. Kawan makan naik laju banar. Nah, jadi ya guru amalkan tuh. Nah, doa Nabi Sulaiman yang dalam Al-Qur'an tuh, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, itu dibaca sih. Insyaallah lekas naik jabatan ya sih. Nah, itu mendengar daripada tamu, kita melayani tamu pang dahulu, bawakan tehnya, bawakan wadainya. Jadi Mbah Bayam mundur sedikit mendengar pandiran tuh, nah, Jasidin sudah mengamalkan itu. Jadi Nabi Sulaiman itu karena kecerdasannya, ada seseorang mengadu bahwasanya masih kecil tuh Nabi Sulaimannya, bahwasanya abahnya Nabi Daud ini kedatangan kaumnya mengadu bahwasanya kebunnya rusak karena kambing seseorang yang jumlahnya banyak masuk ke dalam kebun memakan apa-apa yang ditanam di kebun situ sampai rusak berat. Minta pengadilan kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Daud. Nabi Sulaiman masih kecil, masih remaja.
Ujar Nabi Daud, ikam yang berisi kambing, inggih, ulun berisi kambing. Ulun kada sengaja jua, kada tahu kambing ulun tuh banyak masuk ke kebun sidin. Ujar Nabi Daud, ya ikam bertanggung jawab apa nang kerugian yang ampun kebun ini, hikam maka harus menutupi kerugiannya. Ujar Nabi Sulaiman yang masih halus menjawab, menurut pendapat ulun bahai ada kayak itu. Ujar Nabi Sulaiman ya terkenal cerdas. Menurut ulun, kambing-kambing yang dipelihara orang ini nah, yang merusak kebun ini, serahkan dulu lawan ampun kebun supaya diambil air susu kambingnya ini. Selama itu nang ampun kambing ini memperbaiki kebun yang rusak. Namun kebunnya sudah baik, hanyar kambing itu diserahkan kepada nang ampun kambing. Oh, sekalinya jar Nabi Daud bujur jari kamna kayak disetujui, padahal masih kecil itu. Lalu ada lagi 2 orang perempuan berseteru karena berebut anak. Ujar Sekong, ini anakku. Ujar Sekong, ini anakku. Nah, berebut akhirnya. Padahal bayinya satu aja. Ujar Nabi Sulaiman, kayak ini aja. Supaya adil, kayak apa mun bayinya aku belah aja Jin. Jadi 2, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nih, karena Nabi Sulaiman punya taktik, punya siasat. Hendak mengetahui nang mana mamanya nang asli ini. Ujar mama nang pertama, jangan Nabi Sulaiman. Kasihan bayi ini, biar aja hidup. Ujar Nasekong, setuju, namun sebelah seorang jasidin. Dan Nabi Sulaiman, ini bayi milik perempuan yang pertama yang tidak tega, yang karena kada purun melihat bayi dibelah jadi. Karena dia merasa anaknya, biar kada umpat ulun, umpat siapa, yang penting anakku masih hidup itu. Akhirnya diberikan kepada perempuan yang pertama. Itu kecerdikan Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman itu disuruh memilih, ayatnya itu disuruh memilih harta apa ilmu apa kedudukan apa jabatan. Beliau memilih ilmu, tapi jabatan dan kedudukannya dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Sulaiman luar biasa, menjadi contoh bagi kita, orang raja yang kaya raya, tapi beliau tidak menggunakan hartanya selain ke jalan Allah dan untuk menaungi, mengadili, memakmurkan adalah rakyat-rakyatnya. Nabi Sulaiman tuh pernah, kan angin tuh bisa ditundukkan. Bila pagi lah, angin pagi itu bila Nabi Sulaiman hendak menggunakan angin tuh pagi-pagi, maka angin pagi itu kecepatannya seperti perjalanan 1 bulan. Bila pagi itu hendak mana? Pernah Nabi Sulaiman itu mengelilingi daerah kekuasaannya sampai ke pinggir laut. Sampai ke pinggir laut tuh ujar Nabi Sulaiman, wahai angin, kita turun. Aku melihat yang pina aneh di pinggir laut itu, di pantai. Turun kita, naik angin. Bah, jangan ada wah ini ya Allah, kawan naik angin ya. Kita haulan naik angin aja kena kesekumpul. Ayo. Lalu apa? Pas turun di pantai, melihat kodok. Kodok itu di muntungnya ada daun. Itu dikutip dalam kitab Mau'idatul Usfuriyah, ada daun di muntung kodok nih. Turun Nabi Sulaiman. Ujar Nabi Sulaiman, wahai kodok, apakah engkau betul-betul kodok? Apa kodok jadi-jadian? Ujar kodok, pian sudah tahu, sudah pinandu, ulun ini malaikat disuruh Allah memberi makani. Ada ulat di dasar laut. Ulat di dasar laut itu, ulatnya di dalam batu. Jadi batu ini berlubang, ada ulatnya masuk ke dalam batu itu. Nah, selama ulat ini masih ada di dalam batu di dasar laut ini, tugas ulun mengantari makanan ulat ini dengan daun yang ada di muntung ini. Maka diantari, berarti setiap hari saya mengantari makanan ini. Apa pelajaran yang dipetik? Selama makhluk Allah itu hidup, rezekinya dijamin oleh Allah. Walaupun di dalam batu di dasar laut, ulat
Ada mungkinnya nah berkunjung ke atas mencari daun. Tapi karena dikehendaki Allah hidup, maka dikehendaki Allah juga memelihara makhluknya selama dia masih hidup. Rizki maka dijamin oleh Allah. Nah itu kadang-kadang kita nih pina kada tapi percayalah jaminan Allah. Nang sudah dijamin di himat-himat mati-matian mencari. Nang kada dijamin apa besok nih husnul khotimah kah kadakah. Ah ya Allah. Seperti Rabi'atul Adawiyah ketika didatangi Imam Hasanul Basri seorang tabi'in. Wahai Rabi'atul Adawiyah, bukankah suamimu sudah meninggal? Dan aku lihat engkau masih memerlukan seorang pelindung yang menjaga dirimu, mengayomi dirimu dan mencukupi keperluanmu. Apakah engkau mau menjadi istriku? Ujar Imam Hasanul Basri. Ujar Rabi'atul Adawiyah, amun pian kawa menjawab pertanyaanku ini, maka ulun sanggup menjadi bini pian. Nah, jadi pertanyaannya ini apa yang empat? Ujar Hasanul Basri. Pertama, soalnya biasanya merijut dulu pernah ini dong surut. Merijut benar. Maka ujar Rabi'atul Adawiyah, nah, semua orang itu akan mati. Nah, apakah aku nanti mati beriman atau tidak? Apakah matiku su'ul khotimah atau husnul khotimah? Kalau engkau bisa menjawabnya, aku akan menjadi istrimu wahai Hasanul Basri. Apa jalan Hasanul Basri? Hada amrun ghaib la ya'lamuhu illallah. Ini adalah perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Mun ka itu kada usah pian bebini lawan aku aja Hasanul Basri. Ayo. Nah pintar orang wali Bang ya Allah. Ada kita ini hendak membini, pina masih bungas, pina harta banyak, kan berabut hendak mengincar aja. Allah Rabbi karim. Itu Nabi Sulaiman lah, kisah Nabi Sulaiman. Insya Allah malam ini dihabiskan kisah nabinya nih nah. Kalau habis-habis ini kisah nabi ini. Nah. Lalu apa? Jadi beliau wafatnya itu tidak ketahuan. Kapan pasnya wafatnya itu ketahuan. Nah tahu-tahu sudah tongkatnya itu roboh dimakan rayap. Maka jin banyak di situ, pendamping sidin kada tahu juga. Itulah bahwasanya kematian itu rahasia Allah. Nabi sekalipun. Yang nomor 20 Nabi Ilyas alaihi salam. Ia bernama Ilyas bin Ilyasin bin Fanhas bin Al-Aizar bin Harun. Ia dilahirkan di bumi Sam dan diutus kepada kaum Ba'labak. Kaum Ba'labak ini ada namanya kan Belbek jadinya. Mereka menyembah berhala yang dinamai ini Ba'la. Diceritakan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tarikh beliau bahwa Nabi Ilyas pernah mendoakan celaka atas mereka itu. Maka Allah Ta'ala memperkenankan doanya, ditahan hujan atas mereka selama 3 tahun. Nah, nya Nabi Bang ya 3 tahun kada hujan didoakan oleh Nabi Ilyas. Karena inya kada mau ikut beriman kepada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas berkata kepada mereka, kalau kalian mau meninggalkan daripada menyembah berhala, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Ia memberikan kelapangan kepada kalian. Mereka pun setuju. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan hujan atas mereka. Tetapi setelah itu mereka kembali menyembah berhala. Bahkan mereka sepakat ingin membunuhnya. Maka ia pun lari daripada mereka ke tempat yang hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Ada yang mengatakan ia wafat di bumi Libanan pada zaman Ar-Roman. Jadi Nabi Ilyas ini termasuk masih keturunan Nabi Harun. Nah, Nabi Ilyas. Tapi ini sidin ada yang mengatakan memang meninggalnya dibunuh. Ada yang meninggalnya dibunuh. Yang ke-21 Nabi Yunus alaihissalam, nasabnya bersambung kepada Binyamin bin Yakub. Ia dilahirkan di bumi Irak. Ia diutus kepada ahli Ninawa. Nah, ahli Ninawa ini kaumnya Nabi Yunus. Ninawa di bumi Mausul, Irak.
Mereka adalah para penyembah berhala yang bernama Astar. Ia berdakwah kepada mereka, namun mereka tidak memperkenankannya. Maka ia pun pergi meninggalkan mereka sebelum dapat izin daripada Allah Ta'ala. Nabi Yunus ini untuk keluar, ia pergi menggunakan kapal bersama beberapa orang. Ketika di tengah laut turunlah angin yang sangat deras, kapal mereka pun hampir tenggelam. Akhirnya mereka membuat undian. Nah, barang siapa yang keluar namanya, maka ia akan dilempar ke laut untuk meringankan beban kapal mereka. Nah, ternyata yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Jadi diulang-ulang tetap Nabi Yunus diundinya. Nah, ia pun sebagian riwayat Nabi Yunus ini kada dilempar. Nabi Yunus sadar dengan sesadar-sadarnya, lalu beliau melompat sendiri. Nah, melompat sendiri dari perahu itu. Nah, di sini dilempar ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Ada yang mengatakan ikannya itu ikan paus. Nah, ikan paus. Ia berada di dalam ikan itu selama 3 hari 3 malam. Ada sebagian mengatakan 40 hari 40 malam. Yang masyhur 40 hari 40 malam. Nabi Yunus tuh yang masyhur 40 hari 40 malam. Ia selalu bertasbih kepada Allah selama di dalam perut ikan dengan ucapan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ini nih doa Nabi, wiridnya Nabi Yunus, tasbih Nabi Yunus. Nah, bagi yang berdoa lah, bagi yang berdoa jadi imam mun memakai tasbih Nabi Yunus ini, jangan memakai ini untuk pribadi. Arti untuk pribadi jangan kada dijamakkan gitu nah. Mun pian abis robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu untuk doa pribadi yang kalau hendak kita jadi imam dijamakkan supaya makmum dapat juga gitu nah. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Jangan ini kuntu aja, ini kuntu itu kita sorangan. Makanya mami makan jamaahnya maaminakan ya Allah amin. Nah, nyaman imamnya yang kayak itu ya Allah berujung. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Kalau jadi imam, nah kalau jadi imam sorangan bapaknya. Kemudian ikan itu menuju tepi daratan dan mengeluarkan Nabi Yunus, dan Allah Ta'ala menumbuhkan tumbuhan labu di sekitarnya. Keadaan lemas Nabi Yunus nih, lemas. Tapi inya waktu di dalam perut ikan nih pertama masuk di telan ini, perasaan Nabi Yunus mati aku nih sudah mati aja. Sekalinya ngaran iwak genel dapat wahyu dari Allah, wahai Yunus engkau masih hidup, engkau ada dalam perut ikan yang aku suruh ikan menelan dirimu. Nah, karena kenapa Nabi Yunus ini waktu dakwah di situ umatnya kadang berimannya, kadang yang mau ikut Nabi Yunus belum minta izin, belum ada perintah untuk meninggalkan sudah meninggalkan. Itu nana. Akhirnya ya itu tadi meninggalkan kaumnya, akhirnya harus melewati laut pakai kapal, akhirnya ya itu skenario Allah semuanya dapatnya ya Allah. Akhirnya setelah ditelan yang masyhur itu 40 hari keluar dari perut ikan ini lemes, lama awak di sini. Nah, akhirnya Allah menumbuhkan yaitu labu ujarnya. Jangan-jangan waloh tuh nah, ya Allah, nah waloh. Nah, itu ada sudah mulai zaman Nabi Yunus waloh nih ini. Ya Allah. Diijazahkan dulu waktu ulun belajar ini, ajar guru bahari. Bila kita nih gelisah benar hati, susah, sakit hati dan sebagainya, gelisah, galau lah aja orang, disuruh membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 11 kali setiap habis sembahyang maghrib. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 11 kali habis sembahyang maghrib. Insyaallah hati kada sakit hatian, kada gelisah. Nah, hati diberi Allah ketenangan dan ketentraman.
11 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ijazah dari guru dahulu. Nah, namun kita hendak mengamalkan silahkan. Yang lain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, kalau hendak memberi orang nang minta banyu bang, nah membacanya la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Untuk orang nih, kenapa Allah ini gelisah terus, hati kada nyaman ini dan sebagainya, dibacakan itu tapi 11 kali. Nah. Ketika ia kembali kepada kaumnya, ia temui mereka telah menyesal dengan apa yang pernah mereka lakukan kepadanya, dan mereka pun semua beriman dan memperbaiki keadaan mereka. Para ulama mengatakan bahwa yang beriman kepadanya 120.000 orang. Nah, banyak lah umat Nabi. Nah, yang ke-22 adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Nah, kisah Nabi Zakaria. Nasabnya bersambung kepada Nabi Sulaiman bin Dawud. Ia dilahirkan di bumi Syam dan diutus kepada Bani Israel sebelum Nabi Isa. Ketika umurnya mencapai 99 tahun dan istrinya 98 tahun, ia diberi kabar gembira oleh malaikat dengan kelahiran anaknya yang bernama Yahya. Jadi belum tahu lagi, karena Nabi Zakaria ini sudah umur 99 tahun belum berisi anak. Bahari 99 tahun kan berisi anak masih. Jadi kita kadang-kadang masih 10 tahun gelisah benar, ya Allah, sudah nikah 10 tahun kada bisa anak, kada sing anakan. Nah, Nabi Zakaria 99 tahun. Bini Sidin 98 tahun, lalu diberi kabar oleh malaikat dengan kelahiran anaknya yang bernama Yahya. Yang demikian itu setelah ia mengasuh Sayyidah Maryam. Nah, ini di sini perjalanannya. Nah, mengasuh Sayyidah Maryam, ia melihat hal-hal yang aneh dengan Sayyidah Maryam. Maka ketika itu ia pun berdoa agar diberi dzurriyyah, orang yang soleh. Doanya Nabi Zakaria, padahal tadinya sudah hampir putus asa. Hampir putus asa, ya Allah. Memang kita melihat data di BMKG, ya Allah, akhir minggu-minggu ini cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim. Jadi ya waspada, ya Allah. Tapi alhamdulillah di tempat kita nih, nah banjir yang memang di pinggir-pinggir nang banjir, ya di pinggir sungai. Ayo, nang di lain-lain tuh masya Allah tanah longsor macam-macam. Nah di Palangkaraya ini termasuk alhamdulillah kita. Nah bersyukur benar mas ya. Nah, banjiran itu biasa aja sudah, ya Allah. Nah, ujar Nabi Zakaria melihat Maryam hebat. Nah, ya Allah, Maryam hebat. Melihat Maryam ini di mihrabnya selalu ada makanan, ya. Walamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Walamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Tatkala Nabi Zakaria melihat masuk ke dalam mihrab. Mihrab itu tempat ibadah, imaman lah bahasanya. Maryam berwirid di situ. Maka aku kunci ini masuk situ, melihat hidangan yang nikmat-nikmat di samping Maryam. Ya Maryamu anna laki hadza? Wahai Maryam, ini yang ada di sisi kamu ini milik siapa? Qalat, ini dari Allah. Menjawab Maryam, qalat menjawab Maryam, huwa min indillah, ini dari Allah, dari surga. Ayo. Nah, ya ini orang yang bertakwa betul-betul bersih hatinya karena berdosa tuh. Rezeki diantarkan Allah. Maka jangan heran mun guru-guru ya Allah, nah ikhlas mengajar tuh didatangkan Tuhan rezekinya. Nah, ada paes, iwak laes berjalan di darat, ya Allah, masuk ke rumah guru. Waalaikumsalam guru, ini apa nih dibawa? Ada
Pas karena banyak maunjun dapat banyak ya. Kenapa laes? Oh, yuk lo. Berjalan di karing iwak patin segala. Kada usah sidin ma lonta, kada usah sidin maunjun yang lah. Dewi Maryam bewirit aja. Nabi Zakaria kagum. Nah, kekaguman Nabi Zakaria. Kekaguman Nabi Zakaria ini terekam dalam alam imajinasi beliau. Berkumpul dengan istrinya yang umurnya sudah 98 tahun, membayangkan hebatnya Maryam. Maryam solehah, Maryam kekasih Allah, Maryam dicintai Allah. Mudah-mudahan aku punya anak kayak Maryam. Lahir Yahya, Yahya pun sifatnya kayak Maryam. Maryam kada bebini, kada belaki. Nabi Yahya pun kada bebini. Ngeri bener kilatnya. Nah itu termasuk teori ternyata. Teori dalam Al-Quran itu dikembangkan bahwasanya ketika orang menghendaki seseorang anaknya mirip seseorang, maka disuruh membayangkan, disuruh banyak-banyak membaca riwayat hidup seseorang yang kita idolakan itu. Nah itu makanya. Tapi jangan, walaupun kita waktu bersenggama itu kada ingat, karena apa? Yang penting, beberapa hari sebelumnya sudah kita, umpamanya kita kepingin anak kayak guru sekumpul, membaca ya, manakib guru sekumpul dibaca sampai sudah menyatu dalam angan-angannya, dalam alam khoyalinya. Nah, kepingin anaknya kayak itu. Nah, itu praktek teori Quran bahwa Nabi Zakaria menginginkan, mengidam-idamkan anak seperti Maryam. Lahirlah Zakaria, Yahya sama perangainya, inya taat luar biasa, dan dia pun tidak punya istri. Kalau Nabi Maryam tidak punya suami, melahirkan Nabi Isa. Nah itu. Para ulama mengatakan bahwa yang beriman kepada, mohon maaf lah lewat ini, ia wafat di masa terjadi segala fitnah yang besar. Di masa itu anaknya Nabi Yahya wafat. Kemudian ia pun juga wafat dengan disayat dengan gergaji, masya Allah. Nabi Zakaria dan dikuburkan di bumi Halbi. Nah itu riwayat Nabi Zakaria. Nah ini yang ke-23, Nabi Yahya. Nah ia bernama Yahya bin Zakaria. Ia dilahirkan di bumi Palestina dan diutus kepada Bani Israel bersama bapaknya. Allah Ta'ala memerintahkan agar ia mengajarkan kepada kaumnya 5 kalimah. Pertama, menyembah Allah Ta'ala. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, berpuasa. Keempat, bersedekah. Kelima, berzikir kepada Allah. Diceritakan bahwa putri raja pada masa itu ingin berkawin dengan saudara lelaki bapaknya, sedangkan itu diharamkan menurut syariat mereka. Nabi Yahya pun menentang perkawinan itu. Maka sang putri raja dan ibunya ingin lepas daripada itu. Lalu sang putri raja meminta kepada bapaknya sang raja agar Nabi Yahya dibunuh ketika sedang sholat, dan mereka pun membunuhnya dan membawa kepalanya di hadapan sang putri. Tatkala sang putri raja melihat, maka tiba-tiba ia langsung mati. Nah, jadi Nabi Yahya mati, dibawa kepalanya di hadapannya. Pas putri raja melihat kepala Nabi Yahya, sing putri pun langsung mati juga. Kisah singkatnya Nabi Yahya. Nabi Isa. Nah habis Isa ini Nabi Muhammad, habis 25 Nabi sudah. Nah Nabi Isa alaihissalam, ia bernama Isa bin Maryam. Ia dilahirkan tanpa bapak, hanya terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Ditiup oleh Jibril ke dalam rahim ibunya, yaitu Sayyidah Maryam, maka jadilah sebuah janin. Ibunya pun hamil seperti biasanya, yaitu 9 bulan setelah ibunya melahirkan. Dituduh telah melakukan perbuatan keji. Maka jawab Sayyidah Maryam, silahkan kalian tanya tentang kebenaran ini kepada bayiku yang baru lahir ini. Ini salah satu bayi yang ajaib, ya Allah, lahir bisa berbicara, termasuk bayinya Juraid, ya Allah. Nah itu. Lalu apa? Mereka semua keheranan. Kemudian berbicaralah sang bayi itu, ini bayi Nabi Isa, karena Siti Maryam dituduh berzinah.
Lalu apa? Maka sang bayi itu dengan fasihnya, nah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya wa baram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ini Qurannya, surat Maryam. Artinya telah berkata Nabi Isa ketika baru lahir, sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah. Nah, diberikan kepadaku sebuah kitab dan dijadikannya aku sebagai nabi dan dijadikannya aku sebagai orang yang bisa mengalirkan kebaikan kepada orang lain dimanapun aku berada, dan aku diwasiatkan dengan salat dan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibu bapak, nah kepada ibuku, dan tidak dijadikannya aku sebagai orang yang celaka, dan keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan hidup. Ini salah satu jadi mukjizat Nabi Isa itu, termasuk yang menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah. Ia adalah akhir para anbiya dari kalangan Bani Israel. Diturunkan atasnya kitab dan diberikan beberapa mukjizat. Di antaranya dapat menyembuhkan orang yang buta dan orang yang terkena penyakit celak, dan menghidupkan orang yang sudah mati, semua itu dengan izin Tuhannya. Nah, jadi ada kisah Isakah Ji? Ajar nih Isakah? Ini, tapi ini alang-alang aja nih. Kan kada kabulik jauh hujan. Syekh Abdul Qadir Jailani ditanyai seorang pendeta. Lalu ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa engkau menuhankan Isa dalam agama kami? Ini cerita ini cerita di sini, kada jadi polemik kada insyaallah. Ujar orang Nasrani yang apa namanya pendetanya tadi, karena Isa itu Tuhan bisa menghidupkan orang mati. Nah, keyakinan orang sahabat kita orang Nasrani. Lalu ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau cuma menghidupkan orang mati, aku bisa dengan izin Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Ujar pendeta, buktiakan. Ayo ku buktiakan, pian mana pian, ayo kita ke kubur. Pilih yang mana, nang mati hanyar, mati pertengahan, mati lawas, pian tunjuk nang mana. Nah, itu Syekh Abdul Qadir, lain nabi itu. Akhirnya pendeta tadi tuh nang paling pelawasnya. Nah, apa? Syekh Abdul Qadir Jailani bermunajat kepada Tuhannya, berdoa. Sekalinya ujar Syekh Abdul Qadir, ini tahulah, nang mati ini dulu seorang penyair, penyanyi bahasa kita. Kok kamu bisa? Lihat nanti ketika saya minta kepada Allah suruh membangkitkannya, dia bangkit akan bernyanyi nanti di atas kuburnya. Sekalinya sudah berdoa, doa dilihat-lihatlah, terbuka kubur itu, muncullah seorang perempuan ternyata yang mati sudah ratusan tahun, menyanyi, menyair. Lalu mereka pun yang si pendeta tadi masuk agama Islam. Jadi jangankan Nabi Isa, Syekh Abdul Qadir dengan izin Allah karomahnya mampu menghidupkan orang mati. Oleh Nabi Isa itu sudah nyangran nabi ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi Isa telah diangkat ke atas langit dengan jasad dan rohnya ketika berumur 34 tahun. Jadi Nabi Isa itu masih ada. Bahkan nanti dengan keimanan wajib percaya kita, wajib beriman. Enggak ada percaya murtad. Wajib percaya Nabi Isa itu masih hidup karena diangkat.
dan ia akan diturunkan kembali pada akhir zaman. Ia hidup menurut syariat Nabi Muhammad SAW, dan dikatakan ia akan dikuburkan di Hajrah Syarifah bersama Nabi Muhammad dan kedua sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Itu nih kena Nabi Isa tuh wafatnya setelah akhir zaman ini. Nanti wafatnya dikuburkan betatai lawan Rasulullah SAW di Raudhah sana. Nah itu kisah Nabi Isa. Yang terakhir ini Nabi Muhammad ya, biasa yang terakhir ini kain aja yang lelah. Yang terakhir ini dan sehat panjang umur, ini lewat waktunya yang lelah. Dan sehat panjang umur, istiqomah, menjalankan ilmu yang bermanfaat, kama amalkan ya Allah. Alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jama'ana hajjam marhuma. Allahumma ij'al jama'ana hajjam maghfura. Allahumma ij'al jama'ana hajjam mubaraka wa tabaraka ma'suma ya arhamar rahim. Wahtim lana min bi khairin ajma'in, wahtim lana bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.